Zahran sih Pak, cuman Zahran itu kayak apa yang ininya nginfoinnya. Oh baik. Buat ketua tim di sini Adnin Ahmad Pak. Oh oke oke. Salam kenal semua ya. Ya. Benar Pak. Yo, gimana udah semester berapa sekarang kuliahnya? Semester 2 Pak. Semester 2, mantap. Di Bogor Mas ya? Iya di Bogor. Jurusan DKV ya? Ya jurusan DKV. Oke, Nanti lebih lanjutnya nanti kita bakal ini aja Pak sekalian. boleh boleh. Di sini MC-nya siapa? Saya sendiri. Oke, boleh bisa siapa dengan Mas siapa namanya? Rashid Dido. Mas Rashid. Oke. Ya Mas Rashid aja. Silakan. Oke. Ini buat teman-teman udah kumpul semua belum? Sudah dong suaranya. Oke, kita sekalian mulai aja soalnya udah lewat juga. Buat teman-teman yang ini bisa tolong diinfoin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara TRMG Company Visit Company bersama Hana Design. Dan saya Rashid Dido yang akan menjadi moderator untuk sesi ini. Dan senang sekali bisa berkumpul dengan rekan-rekan sekalian dan kita sangat beruntung bisa menghadiri acara baik ini di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita sapa bersama para narasumber karena dari Hana Design. Dan boleh banget nih mungkin untuk dari Hana Design nih perkenalan dulu gitu sebelum acaranya dimulai. Oke, baik teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat kan ya? Oke ya. Alhamdulillah Mas. Nah, jadi Alhamdulillah ya. Jadi saya sambil izin share monitor ya, biar saya bisa. Iya boleh Mas boleh. Jadi mulainya dari kapan? Iya. Usahanya apa aja gitu ya? Iya boleh. Sudah terlihat ya. Oke, ini dari saya sendiri, saya sudah mendirikan analisa ini dari tahun 2015 ya. Berarti sudah jalan hampir 11 tahun ya, 10 tahun lebih ya. Iya. 10 tahun lebih. Saya bikinnya pas saya menjadi guru di sebuah sekolah lah, Senat Cendekia. Nah, dulu saya guru, saya punya ide kan, apa ya yang bisa menghasilkan uang, tapi kita nggak perlu nyari, ya orang yang nyari gitu ya. Nah, pertama saya lahir tuh namanya Hana. Nah, karena saya guru desain juga, ya udah saya namain Hana Design. Gitu. Ini awalnya sih bertahap gitu ya, dari mulai hanya layanan desain grafis yang kecil, sambil berjalan ya banyak dapat klien ya, portfolio gitu ya. Ya jadi jasa apa saja yang kita sediakan, yang pertama jasa desain grafis ya. Jasa desain grafis itu merangkup apa saja sih gitu ya, banyak ya, luas dari desain grafis itu ya. Ada desain apa namanya, brand guideline, ada desain layout ya teman-teman ya. Layout tuh kayak publish majalah atau segala macam, ada packaging gitu ya, ada banner, ada poster ya, dan lainnya lah segala macam. Kemudian dari jasa desain grafis ini berkembang gitu kan, menjadi buka cabang lagi, jasa kelola sosial media gitu. Nah, jasa kelola sosial media ini ya itulah ya, kita datang ke klien, kita tanya kebutuhannya apa gitu ya. Misalnya restoran ya, nanti kita bikin kontennya restoran kan, temanya perumahan jadi tema perumahan, laundry gitu, bikin laundry gitu. Oke, sosial media, ada web developer juga, ada SEO dan lainnya. Nah, kenapa ada web developer juga? Karena
S1 saya dulu di IT. So, S1 IT ya karena saya passion senangnya desain, jadi saya ngajar di komputer gitu. Dan tahun 2018 saya dari guru saya menjabat jadi hana desain ini sampingan ya, sampingan. Belum kerjaan utama saya gitu ya. Belum pekerjaan utama saya. Kita coba buka profil saya, buka profil dulu. Nah ini kalau bisa lihat ini pribadi saya ya. Ini pengalamannya, saya sempat kerja di kantor juga ya, tahun 2018 sampai 2024 kemarin saya masih kerja di kantor gitu ya, sebagai desain grafis juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena desain ini awalnya sampingan gitu ya, sampingan saya sampingan. Oleh karena itu saya belum punya kantor gitu dan belum punya karyawan tetap gitu ya. Jadi ini timnya tim cabutan semua gitu. Kalau bisa lihat videonya di halaman ini semua tim cabutan. Jadi tim by project gitu. Misalnya kita berproject restoran, nanti saya tentuin, saya akan tentukan tim videografernya siapa, tim sosial medianya siapa ya. Berarti by project nanti seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanya nggak mas-masnya? Jadi seperti itu mas, kita singkatnya. Oh iya iya. Makasih Kurang banyak lebih Mas seperti Hana itu ya. Desain atas cerita yang tadi. Terus itu dari berarti Hana Desain ini bukan kayak kayak misalkan dari awal terjun terus dia nggak langsung bener-bener pure menyeluruh buat apa namanya itu kayak bener-bener kayak peluang pekerjaannya itu kayak langsung ada atau langsung punya rekan-rekan gitu. Jadi bener-bener kayak dibangun sendiri dan itu kayak bener-bener dari awal banget gitu, Pak. Kayak gini mas, pertama kali ngebangun Hana Desain itu tahun 2015 ya. Nah, klien pertama saya itu dapat dari Jogja, bikin poster. Ah, Saya ingat banget, dari mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran bikin poster tentang jantung, lumayan fee-nya tuh dapat sekitar 300.000 lah. Nah, dari situ tuh. oke. Jadi awal case-nya tuh ya kayak tadi kan saya kan guru ya, ngajar ya. Ya Iya, kalau gaji guru ya berapa sih? Alhamdulillah cukup gitu ya. iya. Nah semenjak punya anak ini saya mulai mikir gimana uang tambahan ya. Nah kebetulan saya karena satunya etik, saya lihat oh, udah peluang nih, udah coba bikin lah di situ desain grafis. Jadi ya gitu sambil berjalan nanti ketemu orang. Pertama nggak langsung besar mas, bener-bener ya, sampai sekarang juga kantornya ya kita kalau ada meeting aja di luar gitu kan. Kalau ada kerjaan lain yang nggak perlu meeting ya remote gini aja. Soalnya kan Iya. zaman sekarang gitu ya, kalau ya saya juga pengen punya kantor gitu ya, cuman kan untuk punya kantor itu kan pertama biayanya besar. Biaya besar, kita kan juga perintis ya, bukan pewaris yang dapat spesialis ya. Iya, iya. Jadi emang semua Jadi kita mulai pengen dari punya nol kantor. ya. Betul ya, cuman nanti ada beberapa klien yang WA nanya kantornya di mana ya, saya jujur aja pak, kantor saya di rumah, saya freelance, kalau mau ketemu di luar ya, kalau jadi ya enggak ya silakan gitu kan. Toh yang penting bukan kantornya kan, proyeknya selesai gitu toh ya, apalagi kan kalian desainer semua kan, maksudnya kita Iya, bisa iya. kerja dari mana aja. Jadi Itu seperti buat itu. buat buat nyari kayak buat nyari klien itu awalnya itu dari mana gitu? Saya publish website aja mas, saya nggak bagi-bagi browser, nggak apa, publish jasa desain poster gitu aja kan. Heeh. Nah, saya nggak tahu tuh tiba-tiba yang dapat dari Jogja, malah bukan dari daerah BSD Tangerang, nggak, dari Jogja. Oh, gitu. Sampai saya dapat klien dari Thailand, luar negeri. Thailand ada kemarin ketemu ya, Thailand ya, macam-macam orang, sampai orang Iran juga ada, pernah dapat klien gitu ya, orang Iran ya. Yang sambil berjalan lah pelan-pelan, tapi kan kliennya dapat gitu. Nah
Cuman beberapa tahun kemarin saya sempat ngiklan juga, iklan pakai Meta Ads gitu ya. Kalau boleh IG saya itu kan ada iklan Meta Ads saya itu. Nah karena kan persaingan sekarang beda kayak dulu ya, orang-orang yang SEO tuh udah pada Ya. pintar-pintar gitu ya, udah kompetitor saya juga budgetnya banyak gitu, jadi mereka ngebangun website itu yang bisa bisa bayar backlink, bisa ya beli apapun lah, punya kantor, jadi Google bisa naik di atas gitu. Jadi seperti itu mas. Oke. Ini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak seputar dari ini? Ya iya boleh buat Oke Moza. gimana mas? Eh, untuk misalnya software yang digunakan itu apa aja, Mas? Software yang digunakan ya kita pakai Photoshop, Illustrator gitu mas ya. Ya ini kayak software saya lagi ya. Nah ini kan Bu, kayak ini saya lagi ngerjain si Lumang ya. Nah ini pakai Illustrator ya. Nah ini kasusnya itu desainer mereka kabur. Jadi file asli dibawa, saya bisa bikin file ulang gitu ya. Pakai Illustrator, Photoshop ya pastinya harus ori ya. Ori, kalau bajakan itu nggak enak makanya. Kalau ori, jadi ori itu ada bisa beli di Shopee mas ya, yang murah ya alternatifnya ya. Di Shopee itu lebih murah, dia kalau kita beli di Adobe-nya langsung lengkap itu per bulan 580 gitu ya. Tapi di Shopee per bulan 85.000. gitu. Sama aja sih, itu sama, dapat semua, dapat. Soalnya kalau kita nggak ori itu nggak kalau Photoshop itu nggak bisa generatif fill, nggak bisa pakai AI-nya, terus softwarenya berat gitu ya. Jadi seperti itu Iya. mas. Tips ya ini. Tips beli di Shopee aja, terus kayak kebutuhan Canva segala macam ya, CapCut gitu ya. Banyak kan sekarang orang bikin sosial media ya, ada tugas CapCut segala macam. Nah, dulu saya pakai Premiere, cuman karena CapCut lebih lengkap, lebih mudah ya saya pakai CapCut sekarang. Dan itu semua saya beli di Shopee. Itu lebih murah dapat ori tapi ya. Ya Oke. misalnya kalau kita hitung budget sendiri itu kan ya berat lah lumayan. CapCut aja apalagi dolar naik ya setahun Ya udah. dolar naik. Sekarang Nah, udah terus 18.000 lebih. iya 18.000 lebih. Jadi buat CapCut aja setahun 1.300.000 ya kalau kita beli langsung di CapCutnya kan. Iya. Nah, alternatif di Shopee ada yang jual tuh per bulan 70.000. Tapi fiturnya sama semua ya, udah beli situ aja. Iya. Oke, buat pertanyaan kedua dari Mas Fauzi, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Gimana Mas? Izinkan bertanya ya, Pak atau Mas Siap. Iqbal yang nyebutnya nih. Iqbal Oh aja iya. Mas Iqbal, Pak Iqbal Iya. boleh. Oke. Nah, Kalau boleh tahu ya, Mas, kita nih sebagai anak kuliah yang ingin membuka suatu freelance, pastinya kan kita butuh skill tuh Kak. Mas, iya. itu apakah ada website tertentu atau kelas tertentu yang harus kita ikuti? Atau adakah kita apa ya? Seperti channel belajar yang memang harus kita ikuti. Karena jika Mas tahu, kita di sini hanya memakai Figma ya, Mas. Dan kita juga berfokus UI UX, sedangkan di luar sana kebanyakan lowongan kerja. Terus benar-benar memperdalami bahasa Inggris ya. Siap. Betul Mas, orang Indonesia ya bikin logo. Mas bikin logo berapa? Pak bikin logo ada pakai 1 juta sama 500. Mahal banget, di sana aja 1.000 urusan aja. Memang Nggak buat bisa, orang Indo agak kurang ya. bukan main Mas, nawarnya parah, beneran. Kasih harga wajar, kebanyakan pada kabur gitu ya. Tapi kan kalau emang bener-bener yang mau kualitas, biasa lanjut proyeknya gitu loh. Tapi ada beberapa klien yang mahal nih ya, silakan cari yang lain gitu toh. Kualitas kan pasti beda gitu ya. Kita kan bikin Iya manual, memang. bukan AI ya. Beda loh AI sama manual tuh. Oke lah, AI bikin lebih bagus, ada efek segala macam. Tapi dia kan nggak ngerti rasa, yang mau bisa dijual kan rasa sebenarnya. Iya, ada harga ada kualitas. Sebenarnya kualitas betul, setuju mas.
Oke, buat yang pertanyaan selanjutnya dari Mas Panhar, silahkan. Izin tanya. Suaranya tolong. Tes tes. Ya udah oke Mas, kedengeran kok, aman. Mas Oke, Panhar. oke. Izin tanya soal perusahaan ini, caranya perusahaan Hana ini kok dalam proses penerimaan klien dan cara memahami kebutuhan klien. Oke, cara memahami kebutuhan klien. Gini Mas, yang pertama itu dia kan nanya nih, halo Mas Panhar, selamat siang gitu kan. Nah Mas Panhar jawab nih, selamat siang Bapak atau Ibu, yang bisa kami bantu. Mas, saya mau bikin desain gitu ya. Nah ini kita jangan kasih harga dulu, desainnya apa, acaranya apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi harus jelas semua gitu. Kalau udah jelas semua, enak kita ngasih harganya. Contoh ya, contoh. Saya kasih contoh nih. Sebentar. Oke ya, ini saya kasih contoh. Sebentar, saya coba share lagi ya. Ini dari awal ya, dari awal kita terima desain ya. Prosesnya ya. Ini saya. Oke, ini nah ini Mas, chat saya kebaca ya. Kebaca Mas, kebaca. Oke, itu kita dari awal ya. Ini project 1 hari sih, langsung jadi ya. Nah jadi dia ini orang project buat di Jayapura ya, di Papua ya. Masih loading. Nah ini Mas, ini dari awal nih bertanya ya. Kayak halo anak desain, halo kak saya mau desain mock-up seminar kit, apakah bisa? Ada yang begitu kata seminar. Saya balas bisa, list mock-upnya apa aja, jelas dulu tuh satu, listnya apa aja. Dia kasih listnya, dikasih list tas, ID card, buku, pulpen, sama desain backdrop. Oke, udah kan dia udah jelas kebutuhannya, kasih harga dulu, tahan dulu ya. Oh berarti kebutuhannya 4 ini, kira-kira berapa jam ngerjainnya ya, nanti revisinya berapa lama ya, kita pikirin tuh. Oke, dan setelah kita pikirin, nah baru kita kasih harga nih. Izin Kak untuk biaya paket desain, tapi kita usahakan kasih harga kita naikin dulu nih 100 atau 200 gitu ya. Pasti dia nawar. Nah dia nawar tuh. Nah untuk posisi ini budget yang diizinkan 450.000, apakah bisa? Siap, boleh gitu ya. Jangan lupa, jangan mau kerja dulu ya. Kalau bisa minimal harus DP 50%. Minimal DP 50%, baru kerjain. Soalnya dulu saya pernah ketipu juga gitu. Saya kerjain tapi nggak dibayar tuh sering. Pokoknya jangan percaya sama project apapun sebelum ada DP. Kalau bisa bayar full payment di awal. Ini kan saya minta full payment ya. Dia kasih alasan lah, oh ya Kak, udah SOP kami untuk project di bawah 1 juta harus lunas dari depan gitu ya. Kalau dia serius pasti dia bayar gitu kan. Kalau enggak ya udah cari lain gitu aja sih ya, daripada kita udah capek dibohongin ya kan. Iya. Nah dia kirim tuh, bisa saya terima desainnya hari ini Kak. Wah ini orang gila nih kan, dikira dia bisa sulap gitu, jedret gitu kan. Proses baru kita balas ya, kita kan bisa kira-kira ya, walaupun ngerjainnya feeling 3 jam 4 jam, tapi kan kita butuh dari referensi dulu, butuh moodnya dulu ya. Yang paling cepat tuh 24 jam, paling cepat 24 jam. Udah malamnya DTF tuh, DTF malam ya, jam 10 malam DTF. Setelah TF udah baru kita siap kerjain punya dia gitu ya. Nah, kita kerjain sampai selesai ya, tepat waktu ya, proof di awal ya. Proof
di awal tepat waktu kita kasih kirim. Nah kita tanya lagi mau desainnya kayak gimana, dia kasih detail ya, ada dia pengen ada burung meraknya segala macem. Nah dia pengen ada burung merak segala macem ya kita bikinin. Nah progresnya misalnya kalau belum selesai dia nanya, jangan bilang belum, kasih progresnya, orang lebih senang. Mas desainnya udah belum? Ya kusut aja. Halo Pak, progresnya sampai sini ya Pak, gitu ya, lagi progres, jadi orang seneng gitu. Oh ternyata udah progres gitu ya, walaupun kita agak mundur gitu. Nah udah kasih progres, baru kita kirim tuh, Kak udah jadi. Nah terus seperti biasa yang terjadi pada udah sebelumnya sih minta maaf, boleh tambah satu logo aja Kak. Nah ini ada orang yang mikir nih, kita di sini ada 6. Kita di sini ada 6 ya, udah jadi semua, udah kita kasih link drive-nya gitu kan, tiba-tiba maaf Kak, boleh tambah satu logo nggak Kak, kantor baru udah kabar. Coba bayangin gemes nggak tuh kayak gitu. Jadi gitu ya, jadi tiba-tiba dikirim revisi satu logo, cuman di sini ya kembali ke kalian lagi gitu ya, kalau mau kalian kasih harga cas boleh, kalau nggak dikasih ya kita kerjakan dengan ikhlas. Tapi kan di sini kan kendalanya kita udah kerjain yang lain dulu ya, yang mau nggak mau tetap kita mundur gitu kan. Baik Kak saya update, tapi saya update malam, tapi saya kerjanya malam gitu loh, tetap saya prioritasin yang kerjanya dulu gitu biar nggak pusing. Ya kan salah dia kan, bukan salah kita kan, tiba-tiba ada minta tambah logo satu lagi gitu. Cuman kan yang perlu dia pikirin itu nambah logo tuh nggak satu item semua gitu kan, berubah semua gitu. Nah, udah malamnya saya kirim lagi, gimana Kak masuk kan, udah nah logonya udah masuk, udah saya kirim lagi malam tuh jam 10 udah selesai tuh. Nah udah selesai, makasih Kak mantap, udah saya minta review, setelah itu dia kasih bintang 5 di Google, terus seperti itu. Oke. Itu Mas, yang penting banyak sabar aja kalau desainer. Jadi di sini dia nggak langsung kayak kayak langsung desain atau apa gitu. Jadi kita benar-benar memikirkan apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita rancang sebelum terjun ke itunya. Betul Mas, kita datanya dulu nih, ada project Pak mau bikin apa, ukurannya berapa, ada referensi desainnya kayak gimana. Nah dia udah kasih semua lengkap, jangan kasih harga dulu ya. Ini harganya berapa gitu kan. Aduh maaf Bapak atau Ibu, mohon maaf nih kita belum bisa kasih harga karena detailnya belum jelas gitu ya. Nah kalau dia udah kasih detail secara jelas, baru kita kasih harga, jangan lupa minta DP. Udah Mas kerjain aja nanti saya bayar, udah selesai, jangan percaya. Jangan percaya, kita kerjain. Saya udah sering kayak gitu. Iya maaf, minimal kita DP 50% Bu, itu aja. Kalau udah pede, ya silakan full payment kita kerjain. Ya pasti sih kalau misalkan itu, soalnya kadang ada yang kabur atau tiba-tiba hilang. Oh sering Mas. Nah kalau di Fiverr kan beda ya, di Fiverr kan uangnya kan emang nyangkut di aplikasi. Oke. Cuman saya kenapa nggak ngambil di Fiverr ya, saya pengen mandiri sih, maksudnya saya pengen coba lebih enak ketemu chat orang ke orang ya daripada segala macam gitu ya. Iya, itu lebih terbuka juga. Iya lebih ya gitu, lebih apa adanya gitu kan. Iya. Oke Mas silakan. Oke, yang sekarang yang buat Rizky, saya silakan waktu dan tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh Mas Rizky berdua nih. Ini Kameranya dia gak bisa on cam, Mas. kameranya nggak? Oh siap. Omar kirain bisa telepon gitu kan dari rumah bisa nyalain. Ya, jadi saya mau nanya gitu kan, sekarang kita ini lagi disuruh mencari pekerjaan gitu di berbagai industri gitu. Industri kayak desain gitu. Nah, kita juga disuruh memperbagus CV dan juga portofolio gitu. Nah, kalau misal Studio Hana Design ini sedang mencari desainer baru gitu, apa sih hal pertama yang dilihat
biasanya dari portofolio pelamar gitu? Saya belum pernah ngerekrut karyawan Mas ya. Oh, Tapi akan dilakukan. Tapi saya punya teman project gitu loh. Satu tim buat project, saya udah kenal orangnya, kenal dulu orangnya. Jadi saya emang nggak saya pengen terima orang, tapi saya belum ini sih, maksudnya, tapi saya feeling tahu nih ini orangnya kerja bagus atau enggak gitu ya. Waktu di kantor kan saya sempat jadi head juga. Lebih seperti itu. Tapi masa gini nih, dari pengalaman saya yang pertama kali dilihat sama HRD itu ya tampilan bisa nih Mas, misalnya portfolio itu jadi kan orang kan banyak dari Google Drive ya, betul ya, zaman sekarang Google Drive atau PDF aja ya, ya. nggak ada interaktifnya ya. Mungkin Masnya bisa coba pakai ChatGPT bikin HTML kayak website yang ya kayak portfolio yang saya Mas. Jadi gimana ya? Jadi dibikin website gitu ya? Interaktif betul kayak website, kasih link aja gitu. Jadi untuk ngelamar itu lebih pede dan kemudian bisa menang dari kandidat yang lainnya gitu. Soalnya kan kita harus pede dulu nih, yang lain biasa aja, berarti kita harus spesial toh. Nah, kayak gini Mas nih. Jadi kita kasih tahu nih kita siapa, keahlian kita apa gitu ya. Nah ini jelas nih ada portfolionya masing-masing gitu ya. Jadi kalau diklik, dan jangan lupa semua di mock up ya. Jangan di mock up, nanti kalau nggak di mock up orang nggak mau lihat loh. Nah di mock up kayak gini nih, dibikin rapi, kan ada packaging, ada kita pernah desain baju, lebih cerita seperti itulah Mas. Portfolionya seperti inilah gitu. Jadi dari yang udah saya bikin seperti ini, seperti lirik sih. Soalnya kan kebanyakan orang kan ngirim pakai PDF aja toh. Lamar pakai PDF aja gitu kan. Jadi orang kadang mana nih link portfolionya masa pakai Google Drive gitu ya. Nah kayak gini. Nah ini contoh CV saya nih kalau melamar. Nanti kan buat pribadi ya, bukan PT ya. Jadi seperti itu Mas. Jadi Masnya harus unggul daripada yang lain gitu. Soalnya zaman sekarang tuh yang lain pada jago-jago Mas. Ini seperti itu, harus kontras ya itu aja sih, dari perhatian gitu. Oke, terima kasih buat Rizky. Oke teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung masih ada nih momennya. Kapan lagi Masih kan? ada masih semester 2 udah suruh cari kerja emang. Kita jadi progres pembelajarannya itu gini Mas, di kampus kita pembelajarannya cuma 1 tahun, tapi kayak dari 8 semester itu dipres, bener-bener dipres, dan ya kita udah pelajari semua. Jadi di tahun kedua ini, di semester ketiga, nah kita udah mulai mencari kayak magang gitu. Jadi sisanya itu kita magang. Berarti 4 semester ya? Ya, kita lebih basicnya itu ke UI UX design, tapi kita juga mendalami kayak desain grafis juga. Jadi ada basic semuanya. Kalau magang, kalau langsung kerja nge-play keluar nggak bisa. Soalnya jadi misalnya Mas gini kan, dari kampusnya itu boleh nggak kita ngerjain project yang dari Fiverr atau dari penyedia kerjaan yang online yang lainnya, boleh nggak? Itu sih boleh, cuman kita juga harus, tapi tanggungan kita itu harus punya surat yang udah keterima dari satu perusahaan gitu. Oh, susah sih. Ya, Berat itu sebenarnya Mas, betul Mas. itu Berat memang Mas. susah, memang berat. Kecuali kita di teknik mesin gitu ya, teknik mesin yang industrial ya, yang pabrik Ya. ya. Kalau itu kan Industrial memang agak cepat kalau itu. Industrial mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Terus kedokteran gitu kan kayak bidan cepat. Ya cepat. Kalau di desain grafis nih agak kurang memang. Susah nyarinya Mas, serius.
Magang gitu susah, kalau nggak ada orang dalam nggak akan bisa masuk loh. Oke. Ya tapi berusaha sih, ada aja jalan Pak. Itu tantangan. Bukan tantangan. Suruh lulus aja dulu biar kerja beneran gitu. Iya, iya. Jadi kalau nggak dapet gimana, masa nggak lulus gitu kan. Kalau Jadi, kalau itu mm-mm. ya memang agak gimana ya? Susah juga dijelaskan kalau itu. Susah Mas, susah. Maksudnya ya saya sebenarnya pengen menerima kalian semua gitu loh, buat makan tempat gua aja lah biar cepat tanda tangan biar kelar gitu kan. Tapi kan harus ada kantornya, harus ada jam kerjanya gitu kan, harus ada gajinya juga ya. Ada Itu manajemen. Iya, ada manajemennya gitu. manajemennya benar-benar kayak merinci. Iya detail kan, ada strukturnya kan. Tapi kan perusahaan sekarang kan kadang nanti ketemu perusahaan yang suka ngakalin ya, anak magang bayar aja 600 sebulan, ini kurang ajar gitu kan. Bensin kita aja sehari udah 50.000. Iya, Iya, karena nggak pakai perasaan orang gitu zaman sekarang gitu kan. yang paling parah malah nggak dibayar. Ya apa-apa nggak dibayar, harusnya setidaknya transportasi ada kan. Iya. Itu Mas ya. Oke, buat teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Saat mau bertanya. Oke, Aat boleh. Sebentar, Mas Fauzi masih ada yang mau ditanyakan? Masih. Oke, Mas Fauzi dulu berarti. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi ada yang tertinggal pertanyaan saya. Siap Kak Iqbal mungkin bisa memberi tips gimana kita biar desain kita nggak apa ya, kan kadang kalau kita sering desain otak kita burn out atau enggak kita kehabisan ide, itu gimana Kak Iqbal dalam mengatasinya? Cukup sekian, terima kasih. ya Mas, sama Mas. Jadi gini, kayak contoh nih bikin portfolio ya, portfolio. Jadi gini Mas, kalau kita mikir ide sendiri kadang suka stuck ya, lama ngerjainnya, sementara datang kita kejar ya. Yang paling enak itu cari aja di Pinterest atau di mana gitu ya, ada yang kita suka, udah vlog-vlogin sebelah-sebelahin. Ini punya kita, ini punya dia, ambilnya semua dulu, samain. Setelah sama udah baru dibedain pakai warna kita, foto-foto kita, ciri-ciri kita gitu. Untuk proyek apapun berlaku ya, misalnya bikin feed gitu kan, mau cepat harus cari yang bagus. Ini bagus nih, udah tiru, copy paste, duplikat, sampai tadi rubah gitu. Paling cepatnya sih itu. Karena kita kalau mikir, kalau develop sendiri susah, serius, lama, bukan apa lama ya, tapi dikejar waktu doang sih, kadang-kadang nggak sabar ya, pengen cepat jadi gitu ya. Nah ini seperti itu Mas. Siap Kak Iqbal, terima kasih. Sama-sama Mas. Oke, untuk selanjutnya Adin Ahmad. Boleh suaranya? Oke, gimana Mas? Gimana? Mas Adnin boleh? Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak ada, Mas. Pak Sultan. Ada device lain yang lain nggak? Gajat. Udah kedengeran tuh suaranya Mas. Halo? Sebelum itu masih ada yang mau ditanyakan buat yang lain?
Oh, oke. Udah kejawab kayaknya. Dia langsung ngechat ke saya, Mas nggak bisa katanya, terus dia juga jawab tadi udah kejawab. Oh, udah kejawab. Oke, siap Oke. Mas. Nggak apa-apa. Tapi yang lain ini kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bakal akhiri di sesi pagi ini. Hmm. Masih ada yang mau dijawab? Masih ada yang mau nanya? Tapi Mas gini Mas, halo? Di Ya, di Jobstreet itu ada beberapa yang nerima magang ya. Boleh dicek Job aja ya. Street. Nah, Ah iya. di Jobstreet. Cuman apa Saya namanya? pernah nyoba sih Mas di Job Street beberapa Hmm. perusahaan. Tapi ya gitu. Nggak, portfolionya bagus nggak? Kalau buat portfolio ya udah kayak maksudnya kayak kita udah bikin webnya udah, maksudnya kayak gitu. Terus bikin ininya juga udah dan maksudnya udah ada semua. Tapi ya kayak gitu. Masih belum Paling enggak ya? ya nggak tahu dilirik, nggak tahu dilirik tapi terus masih ada yang lebih bagus mungkin gitu. Belum jodoh sih pasti. Ya belum jodoh. Itu pastinya intinya belum jodoh sih. Kalau jodoh pasti masuk, mau dilirik mau Iya. enggak gitu kan buat kita. Kadang kan kita suka ngarep ya, kita lempar lamaran lah atau enggak mau magang di sini lah, terima apa enggak ya. Tapi kalau yang kita tunggu, kita asal lempar aja, lempar. Nah, tiba-tiba ada yang WA tuh, nah Mas silakan magang di sini ya. Gitu. Iya. Oh iya Mas, ada tips buat kayak wawancara masuk perusahaan nggak? Kayak misalkan itunya tuh kayak yang pasti bakal ditanya itu apa? Dari HRD. Jadi gini, biasa kadang HRD suka aneh-aneh pertanyaannya ya. Apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda gitu kan nggak penting ya. Jadi Iya. jadi HRD itu biasa manggil gitu kan, manggil. Kadang HRD suka suka nggak jelas ya, pertanyaannya apa, jawabnya apa gitu kan. Tapi kita bilang aja, jadi sebelum Masnya masuk ke perusahaan itu, kita cek dulu perusahaannya butuh apa gitu kan. Jadi kita datang, ya kita cerita, coba kamu jelasin tentang kamu ya, kita ceritain Pak, saya mahasiswa gini. Yang B-nya langsung, saya bisa membantu perusahaan Bapak untuk mendesain website UX yang bagus. Itu aja sih. Ah, oke oke. Soalnya kalau pertanyaan template ya, kamu bisa disiplin, bisa tepat waktu, bisa gitu aja kan. Iya. Iya, badan sehat jasmani, sehat rohani yang enggak gitu. Ya gitu, yang penting langsung kasih aja kayak kita bisa ngerjain apa untuk perusahaan itu, sehingga perusahaan notice, oh ini yang anak magang bisa ngerjain ini nih. Intinya kita memperbagus portofolio juga ya. Iya Mas, betul. Tapi Mas, berarti Mas nanti setelah selesai kuliah S1 dong ya? Gitu nih. Enggak, kita D4. D4 apalagi tuh baru dengar saya. Dia kayak D3 tapi lebih ada atasnya lagi. Titelnya ada. Telkom, setara S1. Cara satu kan sama Sarjana ya. terapan, sarjana komputer terapan, Pak. Oh, Eskom juga jadi STRkom. STRkom ya. Oh, oke. Ah iya. Terima kasih untuk Koizumi. Oh, tapi basicnya kalian IT atau UX aja, fokusnya UX? Kita basicnya itu IT di sih, UX, Bang. kayak IT. Cuman IT kita dan tapi lebih menjurus ya, ke UI UX. lebih menjurus ke UX. Oh, berarti kalau bikin website-nya coding sendiri atau pakai WordPress? Kadang pakai kita desainnya, ntar bagian programmernya yang ngoding gitu. Oh, tapi dari Mas sendiri ada yang bisa bikin langsung website-nya nggak? Sebagian ada sih diajarin, Bang, sebetulnya. Ada juga diajarin, tapi dikit-dikit ya, basic untuk website doang lah gitu. Oh, ini nih masukan dari saya ya. Jadi kalian tuh sebenarnya harus mandiri gitu ya. Maksudnya harus oke lah, sampai kapan gitu kan perusahaan yang mau bayar orang hanya desain aja, nggak sepaket sama web, bikin webnya gitu tuh ya, betul ya? Iya betul. Nah, jadi selain kalian harus belajar desain itu pakai Figma,
Nah dari Figma harus bisa bikin websitenya. Paling mudah pakai apa? Coba pakai WordPress sama Elementor, itu bisa mirip. Soalnya WordPress, kenapa saya pilih WordPress? Ya, saya udah 10 tahun pakai itu dan untuk SEO-nya bagus. Oh, Soalnya oke. saya nggak mau mikir coding sendiri ya, coding itu pusing. Saya nggak suka mikir coding. Jadi mas cobanya di YouTube cari WordPress, Elementor itu aja deh. WordPress Elementor pelajarin. Nah jadi dari Figma, kan di Figma bikin button segala macam kan bisa di slicing toh, jadi image Ya. PNG segala macam kan. Kode warnanya apa, nanti developnya pakai WordPress. Jadi perusahaan itu kadang lebih suka orang yang bukan hanya desain aja. Oh sih bisa desain, nanti bapak terima jadi deh jadi websitenya, nanti bapak beli hostingnya, saya siapin hostingnya segala macam gitu kan. Tapi dari sini udah ada yang bisa nyiapin hosting belum? Udah bang. Bisa kan ya? Bisa, Beli bisa. hosting kan, aktifin hosting, install. Ya balik lagi kalian sukanya apa gitu. Cuman kalau dari saya pribadi, saya pakai WordPress untuk semua klien saya juga semua pakai WordPress. Oke. Kalau coding kadang, kalau coding sendiri saya nggak ngerti ya SEO-nya gimana, bikin PHP segala macam kan. Kita kan bukan program apa kan, saya sendiri kan orang IT tapi emang nggak suka coding gitu, lebih suka sama yang disebutnya gitu. Jadi ya udah setelah saya pelajarin, saya bikin web ini juga, saya pikir paling enak pakai WordPress gitu ya. Udah benar, sampai sekarang saya pakai WordPress, nggak mau pindah. Ah iya. Jadi Terima kasih infonya. itu mas, Figma itu kalian buat approval ke owner pakai Figma. Kalau owner minta develop, udah install WordPress aja, itu paling gampang. Karena kan orang kan nggak peduli prosesnya kayak gimana. Orang tuh maunya terima jadi gitu. Web Ya. gimana nih web saya nih? Ya kalau kita coding mah kepala pecah. Coding HCL, HTML, header, PHP, slash udah ada waktu habis. Udah lagi seperti itu mas, masukan dari saya ya, itu aja sih. Biasa perusahaan lebih seneng yang sepaket. Oh iya. Oke. Ini Untuk yang lain Rizky masih ada yang ditanyakan? Rizky angkat tangan kenapa tuh? Gimana? Rizky angkat tangan tuh. Enggak. Iya, Rizky Nah, belum udah diputus. selesai. Udah semuanya, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah, kita mungkin bakalan tutup sesi tanya jawab sama sesi di kesempatan kali ini mungkin. Oke mas, semangat ya, semangat. Ayo, semangat. Oke, terima kasih juga untuk Mas Iqbal yang telah mengisi acara ini dan meluangkan waktu gitu yang berharga ini buat ngisi masukan buat kita. Gak apa-apa mas, sama-sama kebantu mas. Soalnya kan kalau kita mudahkan orang, tentu mudah. Oh, iya. Dan sebelum penutupan mungkin kita bisa vote bar dulu kali ya. Iya boleh. Yang lainnya boleh dong on cam. Ya Faros, boleh Faros. Kaizumi. Ini Fadlan Mukhtar siapa? B. Adnan lagi ke WC. Sini. Ini Firdaus siapa? Adam. Loh Mas, kenapa baru muncul? Pada aku nggak bisa, sorry. Oke. Hah? Exit. Harus bisa di on cam nggak? Ini yang akses tolong dong diizinkan untuk Mas Fauzi. Oke, sudah semuanya. Nah. Oke. Satu, ayo bergaya.
1, 2. Bentar. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Sama Mas. Oke, terima kasih juga semuanya untuk yang sudah hadir di acara kali ini, acara pagi ini di visit company. And terima kasih juga, terima kasih kita sebagai mahasiswa dan saya mewakili seluruh mahasiswa untuk berterima kasih pada Mas Iqbal yang meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan info-info penting lainnya untuk di acara pagi ini. Siap, terima kasih sekali, Mas. Sehat-sehat Oke. semua ya. Semangat. Ya. Siap, Kak. Mungkin itu saja dari saya dan kita akhiri sesi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan oke, mungkin dari saya itu saja dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.